Yo, selamat datang and welcome back again to my Edutainment channel, channel edukasi dan juga channel entertainment. Pada episode kali ini kita masuk ke dalam channel edukasi dan kita masuk ke dalam mata kuliah metodologi penelitian bersama saya Andi Maklo dari Institut Teknologi PLN Jakarta. Dan pada episode kali ini kita akan kita akan berapa nih? Kita akan belajar mengenai thinking proses atau proses berpikir. Nah, kenapa ini penting buat kita ya? Karena ya untuk menyelesaikan suatu masalah tentunya kita harus bisa berpikir. Nah, ini kita akan melihat dulu bagaimana caranya berpikir kita sehingga nanti kita bisa mempunyai kemampuan, oh, seperti inilah apa yang harus kita lakukan dalam proses untuk melakukan penelitian, tentunya yang diawali dengan proses berpikir. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses berpikir, kita akan review dulu. Marilah kita mulai pelajaran dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom bagi Anda yang beragama Nasrani. Om Swastiastu bagi Anda yang beragama Hindu dan Namo Buddhaya. Bagi Anda yang beragama Buddha, hari ini kita akan mulai pelajaran kita yang telah saya sebutkan tadi. Kita akan belajar mengenai proses berpikir ya di metodologi penelitian. Nah, sebelum kita mulai, kita akan review dulu pertemuan yang lalu ya. Kita akan membuat riset ya. Kita akan membuat riset. Tentunya riset itu ya kita awali dengan masalah. Ya, nggak, kita harus cari masalah ya, bukan masalah kehidupan, tapi ya benar sih masalah kehidupan, tapi masalah tersebut yang nantinya akan kita hadapi dan akan kita cari solusinya ya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kita membutuhkan suatu proses, yaitu proses berpikir. Nah, di sini nanti ini hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk mengaktifkan proses berpikir kita. Ya, setelah kita mendapatkan masalah, baru kita mencari, mengumpulkan data-data, fakta-fakta yang ada, kita kumpulkan. Ya, kita kumpulkan yang sesuai dengan topik penelitian kita. Kemudian kita narrow ya, kita kerucutkan yang mana mau diambil, yang mana nggak perlu. Ya, sehingga kita nggak terlalu banyak, nggak terlalu bingung. Ya, berikutnya baru kita timbulkan pertanyaan penelitian yang nanti akan kita jawab ya, yang akan kita jawab sampai mana, apa penelitian ini seperti apa yang akan diharapkan. Oke, berikutnya baru kita menetapkan batasan masalah ya. Jangan sampai penelitian kita terlalu melebar sehingga kita waktu untuk meneliti itu sangat panjang ya. Jadi kalau bisa kita gunakan batasan masalah. Karena ya kita cuma sedikit banget kan, waktunya cuma sekitar 4 bulanan ya. Setelah itu kita lakukanlah, mulai ya, melakukan penelitian, melakukan studi kasus, melakukan observasi, penelitian, kunjungan lapangan, eksperimen dan lain-lain gitu kita lakukan. Setelah kita lakukan itu baru kita membuat laporan. Dari laporannya tersebut baru laporan kita akan diuji oleh penguji dan tentunya nanti baru saja memproduksi ya skripsinya. Nah, ini dia proses berpikir. Ya, proses berpikir ya. Menurut Charles S. Peirce, proses berpikir ya, seorang manusia yang berjuang untuk bertahan hidup pasti akan mengembangkan kebiasaan berpikir dan bereaksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Sejak kapan, pertanyaan saya nih, sejak kapan sih kita mulai berpikir? Sejak kapan kita mulai berpikir? Ya, sejak kuliah. Kuliah baru mikir gitu ya kan? Atau sejak dapat masalah baru mikir. Sejak kapan sih kita mulai berpikir? Ya, berpikir ya, itu secara ini ya, proses berpikir itu merupakan hal-hal yang dilakukan manusia ya, secara alamiah kalau saya bilang ya. Sama seperti Charles Peirce tadi, seorang manusia berjuang untuk bertahan hidup pasti mengembangkan kebiasaan berpikir. Nah, sejak kapan kita mulai berpikir? Ya, sejak kapan kita mulai berpikir? Ya, kalau di sini kita lihat, kalau kita mulai berpikir, ya sejak bayi, ya nggak? Kalau kita berpikir itu sejak bayi pastinya kan, proses berpikir itu bisa kita lakukan, ya nggak? Karena apa? Walaupun kita masih baru lahir, tapi betapa hebatnya Tuhan menciptakan kita, otak kita manusia untuk berpikir. Kita tidak tahu apa-apa, masih polos, tapi apa? Bagaimana untuk bertahan hidup, untuk mencari susu
ya nggak? Untuk mencari susu, untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan hidup pada waktu kecil. Nah, itu mulai awal kita mulai berpikir. Bahkan dalam sebuah penelitian juga mulai berpikir juga mulai ada sejak di dalam kandungan. Oleh karena itu ada beberapa pakar menyatakan bahwa ketika bayi masih dalam kandungan harus diperlakukan dengan baik dan ada treatment-treatment khususnya untuk apa? Untuk mulai melatih proses berpikirnya. Nah, ini dia nih, proses berpikir ini ada dua ya. Kita berpikir secara alamiah dan juga berpikir secara ilmiah tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan proses berpikir ini. Dan tanpa kita sadari sejak dulu kita sudah melakukan riset, ya nggak? Riset tentang apa? Riset milih makanan, riset bahkan riset memilih pasangan, ya nggak? Dan yang lain-lain. Ini proses berpikir kita, ya, baik berpikir secara alamiah maupun berpikir secara ilmiah. Di sini kita lihat berpikir secara alamiah ya. Berpikir secara alamiah merupakan pola penalaran yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari dari sekeliling alam kita. Ya. Jadi nih kalau berpikir alamiah ya berdasarkan kejadian atau berdasarkan pengalaman pribadi kita. Contohnya misal es itu dingin, api itu panas, itu berpikir kita secara alamiah. Sementara kalau berpikir secara ilmiah yaitu pola penalaran berdasarkan sasaran tertentu secara cermat dan teratur ya. Contohnya, kalau ada awan sepertinya akan hujan, walaupun terkadang awan ya tidak menimbulkan hujan, tapi kalau kita lihat berpikir secara ilmiah ketika ada awan semakin lama semakin pekat semakin hitam, akan hujan. Tapi kalau saya bilang walaupun semakin pekat tapi kalau misalnya ada angin yang banyak kayaknya sih kalau misalnya dia agak menyingkir berarti hujannya nggak jatuh di sini. Nah, itu berpikir secara ilmiah karena apa? Teratur, cermat dan lain-lain ya. Nah, berpikir ilmiah juga digunakan sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan berdasarkan metode ilmiah yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ya, pengetahuan ilmiah diperoleh menggunakan penalaran secara induktif maupun secara deduktif, ya, berupa bahasa, logika, dan juga statistika. Nah, kita lihat nih, proses tadi kan kita lihat ada proses induktif dan deduktif. Proses berpikir induktif merupakan proses pengambilan kesimpulan atau pembentukan hipotesis atau jawaban sementara yang didasarkan 1, 2, atau 3 fakta atau bukti-bukti yang ada. Ya, jadi kita mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada. Terkadang ini tidak ada hubungan yang kuat dengan alasan dan konklusinya. Ya, pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diobservasi, lalu kita kumpulkan. Ya, baru kita hipotesiskan ya, baru kita kesimpulkan. Itu berpikir secara induktif ya, kita berpikir berdasarkan fakta-fakta yang ada atau bukti-bukti yang ada, baru kita simpulkan. Kemudian kalau induktif kayak apa? Nah, ini kok induktif ya, berpikir induktif ya. Kita lihat ini kebalik ininya nih, ini dulu nih. Oke, berpikir induktif ya, kita lihat berpikir induktif berdasarkan fakta-fakta yang ada. Ya, jadi kita lihat berpikir induktif ya. Jika dibakar, plastik akan meleleh berdasarkan fakta, ya nggak, bukti-bukti yang ada. Jika dibakar sedotan, maka sedotan itu akan meleleh. Jika ember dibakar, maka embernya akan meleleh. Jika botol plastik dibakar, maka akan meleleh. Nah, dari hasil fakta-fakta yang ada, ya, dari hasil-hasil bukti-bukti yang ada, maka dapat kita simpulkan jika dibakar benda plastik akan meleleh. Itu berpikir secara induktif. Sementara berpikir secara deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan berdasarkan alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis data. Ya, berdasarkan hasil analisis data. Proses pengambilan kesimpulan dengan cara deduksi didasarkan dengan alasan yang benar, valid, dan menggunakan data yang empiris, data yang dapat terlihat oleh manusia, data yang benar-benar sudah dikerjakan dengan baik. Ya, berpikir deduktif ya. Jika ada fakta bahwa bahan plastik jika dibakar itu akan meleleh tadi ya, berdasarkan dari faktanya yang ada, bahan plastik jika dibakar akan meleleh, maka kita akan mencoba melakukan sesuatu. Ya, misalnya kita akan menambahkan senyawa-senyawa dan lain-lainnya sehingga kita melakukan eksperimen ya, melakukan eksperimen dan penelitian secara terstruktur sehingga nanti akan mendapatkan sebuah materi yang baru. Ya, itu berpikir secara deduktif ya.
Sekali lagi, berpikir secara induktif ya, berdasarkan data atau fakta yang ada, lalu kita amati dan kita simpulkan. Sementara berpikir induktif yaitu kita berpikir bagaimana caranya ya agar membuat sesuatu ya dengan sistematis dan terstruktur ya, dengan analisa data yang empiris sehingga dapat membuat suatu kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian kita. Oke, ini dia nih proses berpikirnya. Oke, proses berpikirnya seperti ini. Ya, ini antara fakta, teori, prediksi, dan fakta baru. Jadi, dari fakta dapat kemarin minggu lalu kan kita sudah membahas nih ya, apa itu fakta, itu teori ya. Kalau fakta adalah kejadian-kejadian yang sudah bisa kita pahami ya dan bisa kita benarkan. Sementara teori adalah kumpulan dari fakta yang teori adalah fakta-fakta yang kita sudah buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, dari sini ya, dari fakta menimbulkan teori, tentunya ya teori itu membutuhkan fakta-fakta ya yang berdasarkan pikiran dari proses berpikir secara induktif. Nah, teori didapatkan yaitu dari apa? Dari hasil pemikiran secara deduktif. Ya, teori didapatkan dari hasil pemikiran deduktif. Jadi perbedaan fakta dan teori adalah kalau fakta yang tadi berpikir secara induktif, sementara teori berpikir secara deduktif yang nantinya akan ya membuat prediksi baru setelah dikonfirmasi ya, diverifikasi, baru nanti akan membuat fakta yang baru. Nah, ini merupakan proses berpikir dari ilmu pengetahuan kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya, ini perbedaan antara fakta dan teori ya, untuk lebih jelasnya. Definisinya, fakta adalah sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang benar, sesuatu telah terbukti kebenarannya yang telah difahami oleh masyarakat. Ya, sementara teori adalah penjelasan ilmiah yang dipikirkan dengan cermat untuk pengamatan di alam dan yang menyatukan banyak fakta dan hipotesis. Ya. Berdasarkan apa? Kalau fakta itu berdasarkan observasi dan penelitian, sementara kalau teori berdasarkan pengamatan berulang-ulang dan juga penelitian ilmiah. Jadi lebih sahih di sini, ya. Mewakili kalau fakta sesuatu yang benar-benar terjadi, kalau teori sesuatu yang telah diprediksi atau mungkin akan terjadi. Ya, mengubahnya apa? Kalau fakta tidak berubah dan diterima secara universal. Sementara kalau teori ini yang sudah kita lakukan, penelitian kita lakukan, ini dapat berubah. Ya, atau maka diinterpretasikan dapat berubah atau dapat ditingkatkan, ya. Lalu kalau dalam kepastian adalah fakta tidak bisa diperdebatkan karena memang sudah lihat api ya itu panas ya, mana ada api dingin kayak gitu kan, es itu baru dingin. Nah, kalau teori itu bisa diperdebatkan karena apa? Ya tadi kita melakukan penelitian ya. Nah, inilah perbedaan fakta teori. Nanti ya, jangan lupa dalam skripsi kita nanti, apalagi di ujian, dalam penulisan kita sama di ujian, kita harus berdasarkan teori yang ada, didukung juga fakta-fakta yang kuat ya. Teori yang ada adalah penelitian-penelitian terdahulu sehingga apa? Kita ketika diuji kita tidak bisa dibantahkan karena apa? Kita sudah mengambil teori dari teori yang sudah diuji. Tapi hati-hati, yang kemarin minggu lalu kan ada tugasnya bahwa bagaimana teori itu bisa kita ambil ya, dari mana. Jangan sampai teori diambil dari jurnal-jurnal yang bodong. Oke, kita lanjut ya. Jadi sehingga kita sudah mengetahui tadi ya proses berpikir ya, dari untuk menimbulkan teori maka kita berpikir ya dari teori terdapat dari fakta-fakta yang ada, baru kita lakukan ya berpikir secara deduktif ya sehingga didapatkan prediksi dan fakta baru ya setelah kita melakukan konfirmasi. Nah, sekarang kita udah tahu ya nggak bagaimana proses berpikir tersebut ya nggak. Bahkan proses berpikir tersebut bisa kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara melihat gambar. Ya, gambar yang ada di depan ini ya, melihat bahwa seorang telah tersenyum berarti dia telah mengetahui sesuatu, ditambah dengan ya simbol yang memperkuat dia telah melakukan sesuatu adalah simbol dari simbol dari lampu. Nah, lampu ini merupakan simbol yang telah dipahami dan disetujui oleh masyarakat bahwa lampu digunakan sebagai apa? Sebagai sesuatu simbol akan ide. Nah, itu di situ baru kita bisa lihat kan, berpikir adalah faktanya di situ, ya. Nah, selanjutnya, oh iya nih,
Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana perbedaan ya antara skripsi, tesis dan juga disertasi ya. Untuk tingkat kesarjanaannya skripsi untuk S1, tesis S2, S3 disertasi. Kalau di luar namanya semuanya tesis. Oke, penelitian jenisnya apa aja sih? Nanti kita akan pelajari ya. Penelitian jenisnya yaitu deskriptif ya, bisa berupa deskriptif dari data kuantitatif atau kualitatif. Dan juga kebanyakannya korelasi. Ya nggak? Bisa juga kebanyakan ya mengkorelasikan ya. Kalau S2 itu tetap juga ya pasti deskriptif, kualitatif dan juga kuantitatif. Ya, ini bersifat korelasi dan juga bersifat eksperimental. Ya, karena itu nanti kita akan melihat bagaimana cara prosesnya. Sementara S3 itu deskriptif ya, secara kualitatif ya, korelasi dan juga eksperimen. Kenapa kita bilang lebih banyak ke kualitatif? Sebenarnya sih S3 itu ada ya. Kuantitatifnya kita juga berawal dari situ, tapi kita lebih banyak menjabarkan. Ya, lebih banyak menjelaskan sehingga kita nanti akan mendapatkan sesuatu. Ya, untuk aplikasinya kalau S1 untuk terapan yang bisa diterapkan. Sementara S2 juga merupakan terapan, tapi kita menguji teori yang ada atau bahkan kita bisa mengembangkan teori. Contohnya ya, kalau untuk S2 nanti ketika Anda mau ngambil S2 atau master, Anda membuktikan teori. Ya nggak, Anda membuktikan teori. Jadi kita ambil teori, ya, ada masalah kita ambil teori. Ya, atau kita cari ketika masalah di kantor nih ada masalah, ya. Masalah tersebut diselesaikan secara apa? Baru kita cari teorinya mana. Untuk membuktikan teori, oh ternyata di kantor ini berhasil menyelesaikan suatu masalah berdasarkan teori yang ini. Ya, kita membuktikan teori tersebut atau kita bisa kembangkan teorinya. Oke. Yang S3 ini penambahan teori atau penemuan teori baru. Kita harus menemukan sesuatu kebaharuan. Walaupun S1 dan S2 memang harus ada kebaharuan, tapi kalau untuk S3 harus menemukan suatu pembaharuan, pengembangan dari teori. Ya, kompleksitasnya adalah sederhana, minimal satu variabel jika deskriptif, dua variabel jika ada korelasi. Iyalah, kalau misalnya cuma satu gimana kita cara membandingkan? Ya enggak? Sementara untuk S2 itu kompleks, minimal tuh ada 3 variabel. Kalau S3 itu variabelnya banyak banget, makanya ini agak pusing-pusing, tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Ya, nah ini ya, ini merupakan ya, ini saya kasih supaya apa, kita tahu pembedaan-pembedaannya. Dan dari sini juga mudah-mudahan di sini kita akan melihat bagaimana suatu proses berpikir itu ada. Ya, yang minggu lalu saya sudah kasih tugas bagaimana proses berpikirnya. Ya, bagaimana cara mencari. Ya, bagaimana cara mencari dan kita review. Ya, kita review seperti itu. Ya. Nah, untuk tugas minggu ini ya, apa yang sudah kita ambil ya, kita lihat lagi, kita review lagi ya, apakah itu termasuk terapan atau tidak yang Anda ambil. Ya, yang Anda ambil. Teorinya teori apa aja? Ya, jadi Anda lihat ini terapan atau tidak, lalu ditambahkan aja, tulisan Anda tambahkan aja, nanti masukkan lagi ke situ. Ya, tulisannya, jadi nanti ditambahin folder, di situ dimasukkan kembali, di folder Anda kan Anda sudah bikin folder sendiri itu namanya NIM sama nama. Di situ dimasukin lagi file baru, ya, melihat apakah itu terapan atau tidak. Lalu teori apa saja yang dipakai. Ya, teori apa saja yang dipakai di sana. Ya, teori apa saja yang dipakai di sana. Lalu coba dilihat dia itu deskriptif atau kualitatif dan jelaskan. Ya, di sana pasti sudah ada penjelasan. Pada penulisan ini mengambil metodologi secara deskriptif, kualitatif atau kuantitatif ya kan, bla 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 bla. Tapi coba Anda jabarkan berdasarkan hasil pengamatan Anda. Oke, baik, saya rasa untuk kuliah kita sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan jika ada pertanyaan silahkan layangkan di Microsoft Teams-nya ya. Nanti kita akan melakukan tanya jawab di Microsoft Teams. Silahkan langsung di chat saja di sana, atau kita nanti akan mengadakan pertemuan jika diperlukan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Selamat belajar, selamat menempuh keseharian Anda untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Saya Nimaklo dari Institut Teknologi PLN. Terima kasih banyak untuk perhatian Anda, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.
Sampai jumpa minggu depan. Oh ya, dikumpulnya juga minggu depan. Oke, hari minggu depan. Ya, hari minggu depannya kalian ya, 1 hari sebelum kita kuliah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.